Al-Iman TV. Nah, bagaimana mungkin ya orang yang punya akal sehat bisa mengatakan jika kita menetapkan bagi Allah wajah, maka berarti kita menyerupakan Allah dan makhluknya. Entah akal apa yang dipakai. Kalau di antara makhluk-makhluk Allah, baik itu binatang, manusia, ya, ikan-ikan di laut dan yang lainnya, itu wajahnya tidak ada yang sama. Nah, oleh karena itu sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara sifat-sifat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan kajian risalah Aqidah Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita sampai pada sifat marah dan murka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murka dan Allah marah. Dan ayat terakhir yang dibawakan surat An-Nahl 106. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Akan tetapi barang siapa yang dia melakukan kekufuran dengan lapang dada, maka alaihim atas mereka ghadabun min Allah, murka dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Nabi alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, sebagai berhala yang diibadahi oleh manusia. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sungguh murka Allah menjadi sangat kepada suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat mereka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan ishtadda ghadabullah, keras murka Allah itu, ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, atas suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka.
Kalau saja kuburan para nabi dimurkai jika dijadikan sebagai tempat ibadah, kaum yang melakukannya dimurkai oleh Allah Ta'ala, nah apalagi yaitu yang di bawah para nabi. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan tauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah SAW melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai wathanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah, yang didatangi, disembah, diibadahi di tempat tersebut. Ini doa Nabi SAW dan doa beliau terkabul. Sampai saat ini kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa terpelihara dari peribadatan umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaganya dan Allah memelihara beliau dari peribadatan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang perkataan al-muallif rahimahullah taala, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah, yang mana wajah Allah itu disifati dengan al-jalal wal ikram, dengan kebesaran dan kemuliaan, ya, dan kebesaran dan kemuliaan. Maka dalam paragraf ini, poin ini, beliau menetapkan atau isbatu sifatil wajhi lillahi jalla wa ala. Ini adalah dalam rangka menetapkan sifat wajah bagi Allah jalla wa ala, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau saja wajah-wajah antara makhluk-makhluk Allah itu berbeda satu dengan yang lainnya, wajah manusia tidak sama dengan wajahnya semut, wajah gajah tidak sama dengan wajah harimau, dan seterusnya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Nah, bagaimana mungkin ya orang yang punya akal sehat bisa mengatakan jika kita menetapkan bagi Allah wajah, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Entah akal apa yang dipakai. Akal apa yang dipakai? Kalau di antara makhluk-makhluk Allah, baik itu binatang, manusia, ya, ikan-ikan di laut dan yang lainnya, itu wajahnya tidak ada yang sama. Nah, oleh karena itu sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara sifat-sifat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat wajah ini hiya sifatun dzatiyatun khabariyatun. Ini berkaitan dengan sifat zat. Ya, sifatun dzatiyatun khabariyatun. Artinya khabariyah diberitahukan oleh Allah. Allah yang memberitahukan bahwa Dia mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan keagungan. Jadi sifat wajah adalah sifat dzatiyah khabariyah yang berdasarkan pada Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikram. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat yang ke-27. Kemudian di dalam Syarah Al-Wasithiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mempunyai kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dalam 2 jilid.
Beliau mengatakan tentang wajah ini, huwa wajhun qa'imun bihi tabaraka wa ta'ala. Wajah yang ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala, mausufun bil jalali wal ikram, yang disifati dengan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan. Kemudian beliau mengatakan dalam menjelaskan tentang sifat ini pada kitab tersebut, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, wal wajhu ma'nahu ma'lumun. Wajah itu maknanya diketahui. Tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui apa makna wajah. Al-ma'na ma'lum, lakin kaifiyatuhu majhulatun. Akan tetapi bagaimana wajah Allah itu tidak bisa diketahui. Tidak diketahui, majhulah, ghair ma'qulah, tidak bisa diakal-akali atau dengan menggunakan akal, tak bisa. Jadi, lakin kaifiyatuhu majhulatun. Bagaimana wajah Allah itu kita tidak mengetahui, majhulah. La na'lamu kaifa wajhullah azza wa jalla. Kita tidak mengetahui bagaimana wajah Allah azza wa jalla itu. Kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Tidak ada mengetahui tentang sifat Allah azza wa jalla. Istiwa, wajah, tangan, turun, nuzul, dan yang lainnya. Dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahuinya. Lakinnana nu'minu, akan tetapi kita beriman, bi anna lahu wajhan, bahwasanya Allah memiliki wajah, mausufan bil jalali wal ikram, yang disifati dengan keagungan dan kemuliaan, wa mausufan bil bahai wal azamati wan nuril azim, dan juga disifati dengan wajah yang memiliki keagungan dan cahaya yang agung. Sehingga pada kesempatan yang lalu, ya, tentang bagaimana seandainya hijab itu dibuka, maka semua akan terbakar binasa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena keagungan wajahnya jalla jalaluhu. Maka dari itu, ini adalah sifat yang harus kita imani dan kita yakini bahwa Allah memiliki wajah, dan wajah Allah la yumathilu wujuha al-makhluqin. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk-makhluknya, karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang menyerupainya, yang semisal dengannya. Wa naj'alu kaifiyata hadzal wajh, dan kita tidak pula mengetahui bagaimana wajah Allah itu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak meliputinya, ilmu mereka tidak mungkin meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Toha ayat yang ke-100. Jadi intinya bahwa ini hal-hal yang wajib diimani, yaitu tentang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang atau memerintahkan kita beramal hanya untuk wajah Allah dan tidak ditakwilkan kepada makna yang lainnya. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Ini sebagai contoh dalil. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kalian infakkan dari harta, dari kebaikan, adalah itu bermanfaat untuk diri-diri kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian menginfakkan, atau hendaknya ketika kalian menginfakkan harta itu benar-benar hanya tiada lain kecuali mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang wajah Allah. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, dan berikanlah kepada kaum kerabat yang akan hak mereka, demikian pula kepada orang miskin dan
para musafir. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang menginginkan wajah Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang wajah, yaitu seorang beramal semata-mata karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena Allah azza wa jalla. Jadi mencari wajah Allah itu boleh, cari muka, tapi jangan pada manusia. Cari muka pada manusia tidak ada gunanya, itu riya namanya. Cari muka pada Allah ta'ala, na'am, kita mengharapkan wajah Allah ketika mengamalkan suatu amal kebaikan. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini azimatain. Dan Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang mulia, dua tangan yang agung. Ini adalah isbatu sifatil yadi lillahi al-aliyyil azim, yaitu menetapkan sifat tangan bagi Allah yang maha agung, taliqu bi jalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa dalilnya? Siapa memberitahukan bahwa Allah mempunyai dua tangan? Ya Allah sendiri yang mengatakan demikian. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64, Allah azza wa jalla berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah itu terulurkan, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dia menginfakkan sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, jalla jalaluhu. Jadi Allah mempunyai dua tangan, dan ini adalah sifat tangan ini sifatun dzatiyatun khabariyatun lillah. Sifat zat Allah yang Allah beritahukan kepada hamba-hambanya melalui Al-Quranul Karim. Sifatun dzatiyah khabariyah lillah azza wa jalla, nuthbituha kama nuthbitu baqiya sifatihi ta'ala. Kita menetapkannya sebagaimana sifat-sifat yang lainnya yang diberitahukan oleh Allah, yang kita tetapkan min ghairi tahrifin, tanpa merubah maknanya kepada makna lain. Karena ahlu tahrif itu merubah. Tangan Allah disebut dengan nikmat, dengan nikmat Allah, tanpa min ghairi tahrif, tanpa merubah makna dari tangan itu, wala ta'til, dan tidak menafikannya, ya, wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan juga tidak bertanya seperti apa atau menggambarkan seperti apa tangan Allah, wala tamthil, dan tidak pula yakni menyerupakan dengan tangan makhluknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di antara dalil-dalil selain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala pada matan kitab ini, di antara dalil tentang sifat dua tangan ini adalah yang disebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-75. Surat Shad ayat 75, Allah azza wa jalla berfirman, ya, kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam setelah Allah merintahkan untuk sujud pada Adam. Kata Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu, apa yang mencegahmu, wahai iblis, dari sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang membuat kamu tidak mau? Allah menunjukkan di sini apa? Biyadayya. Kalau yadun diartikan nikmat, kemudian kalau dua tangan berarti apa? Dua nikmat. Siapa mengatakan bahwa Allah yang mempunyai dua nikmat?
Tidak ada orang berakal sehat mengatakan Allah mempunyai dua nikmat. Kalau dikatakan kekuasaan, tangan arti kekuasaan, berarti kalau dua tangan dua kekuasaan. Siapa di antara orang berakal mengatakan bahwa Allah mempunyai dua kekuasaan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini tahrif namanya. Ya, yang diartikan oleh mereka takwil pada hakikatnya adalah tahrif, merubah makna. Ya, merubah makna. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 67. Surat Az-Zumar ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Pada hakikatnya mereka itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungannya. Yani orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini di hari kiamat kelak berada dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminihi. Dan langit ya itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ini di antara dalil yang menetapkan tentang sifat tangan, ya, tentang sifat tangan. Jadi bahwa bumi berada pada genggaman Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, dan langit yang demikian, 7 lapis langit itu dilipat, digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggulung langit-langit itu di hari kiamat kelak. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah mengambil langit itu dengan tangan kanannya. Thumma yaqul. Kemudian Allah berkata, setelah langit berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Anal Malik, aku adalah raja, aku penguasa. Aina al-jabbarun? Mana al-jabbarun itu? Al-jabbarun artinya, al-jabbarun ay al-zalamah, orang-orang yang zalim, ya, para penguasa-penguasa yang zalim. Mana mereka al-jabbarun? Aina al-jabbarun? Aina al-mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong dan angkuh, ya, yang sombong dengan kekuasaannya dan hartanya dan kemuliaannya di dunia? Mana mereka semuanya? Thumma yatwil ardhin bishimalihi. Kemudian Allah melipat atau menggulung bumi ini dengan tangan kirinya. Disebutkan, nanti ada penjelasan masalah ini, karena dalam riwayat yang lain mengatakan kilta yadahu yamin, bahwa dua tangan Allah itu ya yamin, dua tangan Allah itu adalah kanan. Thumma yaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anal Maliku ainal jabbarun. Aku adalah penguasa, aku adalah raja. Mana mereka orang-orang yang zalamah, orang-orang yang zalim? Wa ainal mutakabbirun, dan mana orang-orang yang sombong dan angkuh itu? Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di dalam riwayat Imam Abi Daud, jadi supaya Anda mengetahui tentang perlunya memadukan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Abi Dawud bi sanadin an Abdullah bin Umar, dalam riwayat Abu Dawud dan sanadnya dari Abdullah bin Umar sama bunyinya, ya, Allah mengatakan Anal Maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun thumma yatwil ardhina thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-ukhra. Kalau dalam riwayat Muslim bishimalihi, dan tangan kirinya. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan di sini biyadihil ukhra. Allah mengambil atau memegang bumi, menggulung bumi itu dengan tangannya yang lain. Yang ini yang satunya. Thumma yaqul Anal Malik
Aina al-mutakabbirun? Aina al-jabbarun? Aina al-mutakabbirun? Itu dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud. Jadi disebutkan bukan shimal, tapi adalah yadihi al-ukhra, yang tangannya yang satunya. Kemudian di antara dalil tentang sifat tangan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullahi mal'a, tangan Allah itu penuh, la yaghidhuha syai'un, la yaghidhuha syai'un ay la yanqusuha syai'un, tidak pernah berkurang apa yang ada di tangan Allah. Sahhaul laili wan nahar, Allah zat yang maha pemberi siang dan malam. Wa biyadihil ukhra al-mizan, dan di tangan Allah yang satunya itu ada al-mizan, timbangan. Yarfa'ul qista wa yakhfid, Allah mengagungkan atau memuliakan, dan Allah merendahkan manusia. Qal ara'aita ma anfaqa mundu khalaqallahu as-samawati wal ard, bagaimana Anda melihat apa yang telah Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yanqus mimma fi yadayhi syai'an, sesungguhnya tidak berkurang apa yang ada di kedua tangan Allah, sedikit pun tidak berkurang. Ini menunjukkan kekayaan Allah, ya, dan Allah adalah zat yang apa? Sahha itu artinya daimatus sabbi wal ata, yang terus memberikan pada hamba-hambanya. Itu Allah azza wa jalla, tidak habis-habisnya apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya minta pada Allah, mohon pada Allah, jangan kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah. Apapun yang kamu hadapi dari permasalahan-permasalahan di dunia ini, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha kuasa, dia yang maha pemberi, dia yang maha mulia. Ya, jadi jangan mengeluh kepada manusia. Manusia itu miskin, fakir, fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian yang fakir pada Allah Ta'ala, dan Allah dia maha kaya lagi maha terpuji, ya, maha kaya dan maha terpuji. Kemudian tentang sifat tangan ini, qala al-muallif, ajma' as-salafu ala anna lillahi yadaini ithnataini faqat biduni ziyadatin. Ijma' para salafus saleh semuanya, tentu berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah, bahwa Allah memiliki dua tangan, tidak lebih dari dua. Ini disebut oleh Syekh dalam majmu'ah beliau, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dalam majmu'ah beliau menjelaskan tentang sifat tangan ini. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, pada matan, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala 'ainaini ithnataini haqiqataini liqaulihi ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Surat Hud ayat yang ke-37. Hud ayat yang ke-37. Jadi paragraf ini adalah menetapkan sifat mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala 'ainaini ithnataini haqiqataini. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman, meyakini dan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua mata, haqiqiyataini, karena Allah mengatakan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, dan buatlah, jadi ayat kepada Nabi Nuh, perintah Allah kepada Nabi Nuh, buatlah kapal atau bahtera dengan a'yunina. Asy-Syekh di sini beliau dalam menafsirkan ayat ini, bi a'yunina di sini adalah dengan pengawasan kami. Beliau menjelaskan dengan pengawasan kami, karena ini yang dimaksud oleh bahasa Arabnya. Wa wahyina, dan dengan perintah kami.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hijabuhu an-nur, yang hijab penghalang itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya hijab itu diangkat, la ahraqat subuhat wajhihi, niscaya cahaya kemuliaan wajah Allah itu akan membakar ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi, akan membakar semua yang terjangkau, yakni dari pandangan Allah pada hamba-hambanya itu, pada ciptaannya. Kalau hijab itu dibuka. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apa engkau melihat yakni Allah, melihat wajah Allah? Kata beliau apa? Nurun anna ara. Jadi nur cahaya ini yang menutupi, yang menghalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu cahaya. Ini diantara dalil, ya, hadis yang disebutkan tadi itu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Hijabuhun nur lau kasyafahu, seandainya hijab itu disingkap, dibuka, la ahraqat subuhat wajihi. Subuhat wajihi, yaitu cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar semua yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang baru kita baca ini adalah menetapkan itsbatu sifatil ainaini lillah. Ya, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala ainaini isnataini haqiqataini. Wa hiya sifatun dzatiyatun khabariyatun sabitatun lillahi azza wa jalla bil kitabi was sunnah. Sifat dua mata ini sifat yang merupakan sifat zat Allah, dan ini adalah berita dari Allah Ta'ala. Allah yang memberitahukannya dengan melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahlus sunnati wal jamaati ya'taqiduna anna Allah yubsiru bi'ainin. Dan ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini, beriktiqad, ya'taqidun anna Allah yubsiru bi'ainin, Allah melihat dengan matanya. Kama ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla lahu ainani taliqani bihi, sebagaimana mereka Ahlussunnah meyakini, beriktikad bahwa Allah memiliki dua mata yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini tentang sifat mata. Wa dalilun minal kitab, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, supaya Anda tahu, ya, kata mata itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk jamak, seperti pada surat Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ayun di sini jamak. Bukan sekedar dua, lebih dari dua. Kemudian di dalam surat Toha ayat 39 Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, ya, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku anugerahkan kepadamu, yakni Musa, cinta dari aku, walitusna ala aini, dan agar engkau tusna ala aini, benar-benar dalam perhatianku. Ya, kemudian dalam surat At-Tur ayat 48 juga Allah menyebutkan mata dalam bentuk jamak. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Maka bersabarlah engkau terhadap hukum atau putusan Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau berada pada pandangan kami. Nah, di sini, ya, dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala satu dalil yang menunjukkan bahwa mata itu, yaitu mata, bahwa yang dimaksud al-ain ada dua.
yaitu hadis tentang kisah tentang Dajjal. Maka kata Syekh rahimahullah pada lanjutan di alinea yang kita baca tadi, wa ajma'a ahlus sunnati ala annal ainaini ithnatan, dan ijma' kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya mata Allah itu dua. Dimaksud dengan mata ada dua. Apa dasarnya? Kok dua? Dalam Al-Quran disebutkan ada lafaz satu mufrad, ada lafaz jamak. Nah, dalil bahwa dua adalah hadis tentang Dajjal. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal, ya, karena Dajjal itu mengaku apa? Dia adalah Allah, dia Tuhan kalian. Itu Dajjal mengaku demikian. Sehingga dia membuat hal-hal yang luar biasa dan orang-orang terfitnah. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu, yang kalian jangan percaya kalau dia mengatakan ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian. Karena apa? Innahu a'waru. Dajjal itu salah satu matanya buta. Wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. Sedangkan Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ini dalil yang paling kuat, adalah dalil-dalil yang kuat tentang dua mata tadi itu. Yaitu hadis tentang Dajjal, bahwa Allah Nabi SAW mengatakan wa inna rabbakum laysa bi'a'wara, dan bahwasanya Rabb kalian dia tidak buta mata sebelah seperti Dajjal. Jadi pengakuan Dajjal, dakwaan Dajjal bahwa dia adalah Rabb semesta alam karena dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia menyuruh langit menurunkan hujan, maka langit menurunkan hujan. Dia menyuruh tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Dari keanehan-keanehan, hal-hal yang luar biasa. Tapi salah satu bukti bahwa dia bukan Allah adalah salah satu matanya buta. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Ini di antara dalil, ya, bahwa Allah mempunyai dua mata dan Allah tidak buta matanya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la yudrikul absar. Ini masalah lain. Kita masih pada masalah tentang mata, ya, yaitu kata a'war, al-a'war atau a'war bermakna man faqada ihda ainai. Itu a'war, orang yang buta salah satu matanya. Jadi a'waru artinya dalam bahasa Arab man faqada ihda ainai, orang yang hilang matanya satu. Artinya yang buta matanya satu, itu a'war. Kemudian ada hadis dari Abu Yunus Sulaim bin Jubair maula Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Yunus ini, sami'tu Abu Hurairah yaqra'u hadhil ayah. Pernah aku mendengar Abu Hurairah membaca ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak memilikinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kalian mengadili manusia, maka hukumilah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana basami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallam ketika membacakan ayat ini, yadau ibhamahu ala udunihi. Beliau meletakkan ibham itu mana ibham? Ibu jari ibham. Yadau ibhamahu ala udunihi. Nabi sallallahu ketika membaca ayat ini, innallaha kana sami'an basira, jari ininya diletakkan di telinga
ala udhuni, Nabi SAW meletakkan ibu jarinya di telinganya. Wallati taliha ala aini, dan yang taliha itu ini. Taliha yang sesudah ibu jari, itu jari telunjuk. Itu diletakkan di matanya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa yad'u isba'ai. Dan aku melihat Abu Hurairah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini dikatakan oleh Abu Yunus. Nah, ini untuk menjelaskan, untuk menekankan ya bahwa betul-betul dimaksud mata adalah mata, tapi yaliku bijalalihi jalla wa ala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Abi Dawud dan juga yang lainnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Inna Allah sami'un basir, yakni anna lillahi sam'an wa basara. Arti Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, yakni kata Al-Muqri, yakni anna lillahi sam'an wa basara, bahwa Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Qala Abu Dawud, wa hadha raddun 'alal Jahmiyah. Ya, keterangan ini merupakan bantahan kepada Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, dari ajaran Jaham bin Safwan, dia menafikan semua sifat Allah. Itu Jaham bin Safwan. Dia mengatakan Allah berada di mana-mana, ada di bumi, ada di langit, ada di mana-mana. Ya, tidak ada sifat-sifat Allah, sudah ada. Ini Jaham bin Safwan. Ya, ini adalah aliran Jahmiyah. Dan semua ulama-ulama Ahlussunnah membantah aliran ini karena sesat dan menyesatkan. Kemudian dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, dzukira ad-dajjalu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan atau disebutkan tentang Dajjal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah itu tidak tertutup bagi kalian. Artinya jelas keterangan tentang sifat Allah. Innallaha laisa bi'awara. Sesungguhnya Allah itu tidak buta salah satu matanya. Wa asyara biyadihi ila ainihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya di mata beliau. Wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Dan sesungguhnya al-masihud dajjal itu buta mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Matanya itu ibarat inabah, anggur yang muncul. Ini ketika mensifati tentang Dajjal. Ya, jadi ini semua dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki dua mata, dan Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai makhluknya. Sifat-sifat Allah tentu berbeda dengan sifat makhluknya. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah taala, dan kami beriman, kita beriman bahwasanya Allah taala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absara. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara. Nah, itu ada harokat yang berbeda. Yani mata tidak bisa melihat Allah taala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah melihat mata-mata para hambanya. Wa huwa latiful khabir, dan dia maha mengetahui, maha lembut lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Nah, tentang masalah ini kata Syekh rahimahullah, hadil ayah dalilun ala anna Allah la yura fid dunya. Jadi ayat ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Tidak bisa dilihat. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, arini andur ilaika. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, yakni izinkan aku ini untuk melihat engkau. Kata Allah taala, lan taroni. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Kata Allah kepada siapa? Nabi Musa. Tapi lihatlah engkau kepada gunung itu. Seandainya dia tetap, engkau akan melihat aku.
Maka ketika Allah menampakkan wajahnya atau dirinya kepada gunung itu, langsung hancur gunung itu. Kemudian Musa jatuh pingsan. Ini juga dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat Allah di akhirat kelak bagi orang-orang mukminin. Ja'alanallahu minhum. Semoga kita dijadikan dari mereka yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah taala adalah nikmat terbesar dari seluruh nikmat-nikmat Allah. Orang yang melihat wajah Allah taala di hari kiamat kelak itu melupakan surga dan berbagai macam nikmatnya seakan-akan tidak ada. Ya. Maka nikmat Allah terbesar adalah melihat wajah Allah taala. Itu bagi orang-orang mukminin. Ja'alallahu minhum bi rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judihi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang menjadi kaum mukminin yang melihat wajah Allah di hari kiamat kelak dan rahmatnya, karunianya, ampunannya jalla jalaluhu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di bagi orang yang di dunia ini. La tudrikul absar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, la tudrikul absar fihi aqwalun lil a'immati minas salaf. Tentang ayat ini ada beberapa pendapat ulama-ulama salaf tentang ayat ini. Salah satu dari pendapat para ulama salaf, ay la tudrikuhu fid dunya, bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Wa in kanat tarahu fi daril akhirati, meskipun nanti di akhirat akan dilihat di akhirat itu. Kama tawatarat bil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallam yang mengatakan bahwa manusia akan orang mukminin akan melihat Allah atau wajah Allah di hari kiamat kelak. Kemudian disebutkan di sini qala Masruq an Aisyah, salah seorang tabi'in namanya Masruq rahimahullah, dari Aisyah ummul mukminin, beliau berkata, annaha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, man za'ama anna Muhammadan absara rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Nabi SAW melihat Tuhannya yakni di dunia ini, faqad kadzab, berarti dia dusta, dia bohong. Wa fi riwayatin faqad kadzaba 'ala Allah. Dalam satu riwayat bunyinya perkataan Aisyah bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat wajah Allah atau melihat Allah di dunia ini, berarti dia telah kadzaba 'ala Allah, dia berdusta terhadap Allah. Fa inna Allah yaqul, Allah taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Makanya ada khilaf di antara ulama sebetulnya, yaitu karena ada riwayat-riwayat mengatakan Nabi SAW melihat Allah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ini ru'ya qalbiyah. Ru'ya qalbiyah. Bukan ru'ya dengan mata kepalanya, tapi dengan hati. Disebut dengan ru'ya qalbiyah. Kemudian thumma dzakara Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, setelah beliau menukil perkataan-perkataan dalam masalah ini, lalu beliau menukil perkataan Mu'tazilah. Jelas ini tidak. Wa qala akharun minal Mu'tazilah bi muqtada ma fahimuhu min al-ayah innahu la yura fid dunya wala fil akhirah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Kata beliau Ibnu Katsir, fa khalafu ahlus sunnati wal jamaati fi dzalika. Ayat Mu'tazilah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Ma'ama irtakabuhu minal jahli bima dalla alaihi kitabullah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka mengatakan itu karena mereka jahil tentang apa yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat kelak. Ini karena kejahilan Mu'tazilah terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang ru'yatullah di dunia. Wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati.
Kemudian yang berikutnya, bahwa kami Ahlussunnah beriman bahwasanya orang-orang mukminin, kaum mukminin melihat Tuhan mereka, Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu akan bertambah bercahaya, bersinar wajah-wajah mereka. Kenapa bertambah sinar wajah-wajah mereka? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat wajah Tuhan mereka. Jadi semakin menjadikan wajah mereka bercahaya. Insyaallah ini kajian ini dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza, kita cukupkan kajian ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.